Dari banyak keyboard hits di awal tahun, kayaknya gue udah nyobain semua deh. Dari mulai Noir OLV75, Press Play Voyager 68 Layer Edition, sampai ke Rexus Daxa M64 Classic dan juga M61 Barebone. Ada satu yang kurang sih, yaitu Phanteks MaxFit 67. So, inilah saatnya. Oke, jadi denger-dengar ini keyboard lahir dengan mendengarkan feedback dari komunitas. Secara nggak langsung entah Phanteks mempelajari atau banyak nanya di sana tentang bagaimana cara bikin keyboard yang enak. Untuk layout, di sini Phanteks memutuskan untuk menggunakan layout 65%. Tepatnya adalah 65% exploded karena modifier di kanan dan arrow-nya itu diberi jarak dengan main clusternya, nggak kayak 65% normal. Selain dari sekedar melengkapi line up MaxFit-nya mereka, layout 65% ini emang enak banget kok. Kalau kalian baru mau pindah dari layout TKL ke layout yang lebih kecil, 65% ini pilihan yang oke banget. Tentu saja karena masih adanya dedicated arrow key dan beberapa modifier. Selain sebagai pemanis, MaxFit 67 juga punya knob di atas modifiernya sebagai sesuatu yang fungsional. Karena ini praktis banget kalau mau naik turunin volume atau play pause buat orang-orang kayak gue yang kalau kerja hampir selalu dengerin musik. Untuk varian warna putih ini bakalan dapat knob berwarna gold. Warnanya cocok banget karena putihnya MaxFit 67 ini semacam broken white agak beige kayak gitu. Sampai-sampai tulisan MaxFit di samping case-nya pun diberi warna gold. Mantap. Ngomong-ngomong soal case, dia ini masih pakai plastik, tapi plastiknya bagus, nggak berasa murahan, malah cenderung solid untuk ukuran case plastik. Ada sedikit detail di bagian case-nya yang gue suka banget. Di bagian depannya tuh dia dikasih patahan yang nggak terlalu patah ya, pokoknya nggak patah banget gitu. Sedangkan di bagian atasnya justru sebaliknya, desainnya tuh dibuat patah banget biar tegas karena secara overall desain case-nya emang kotak-kotak kaku gitu. Tapi ada dua hal yang gue kurang suka dari case-nya ini. Pertama soal side profile yang menurut gue agak aneh. Rasanya jadi kurang berisi aja. Meskipun gak ada masalah sama sekali dengan yang namanya typing angle. Apalagi dia udah punya extra fit yang bisa ditilap dengan dua level kemiringan. Kedua, gue kurang suka adanya tulisan macam-macam di 3 LED indikatornya. Sebenarnya ini bagus secara fungsional biar nggak bingung itu indikator apaan. Tapi agak gemes aja ngeliatnya karena kurang clean. By the way, indikatornya ini adalah indikator dari caps lock, wireless mode, dan baterai charging. Ya, ada indikator wireless dan baterai karena ini keyboard punya triple koneksi. Dia bisa kabel via Type-C yang portnya disimpan di bagian tengah, bisa Bluetooth versi 5, dan juga bisa wireless via dongle 2,4 GHz. Lengkap banget kan? Lanjut soal keycaps. Keycaps bawaannya MaxFit 67 ini menggunakan material PBT dengan metode die sub untuk tulis legendnya. Untuk ukuran keycaps bawaan ini bagus sih. Memang legendnya belum sesempurna itu, tapi secara overall kualitas ini udah oke banget. Apalagi kita juga dapat ekstra keycaps sebagai aksen dengan warna biru muda dan set Mac layout dalam paket penjualannya. Oh ya, keycaps bawaannya MaxFit 67 ini juga menggunakan Cherry Profile. Gue sebagai fansnya Cherry Profile tentu saja sangat amat suka dengan keycaps bawaannya MaxFit 67 ini. Sebenarnya bukan cuma karena profilnya aja sih, tapi balik lagi tadi emang secara overall quality-nya pun bagus. Teksturnya mirip-mirip Geekarch atau DCP yang cenderung halus. Nggak cuman sampai di keycap, switch bawaannya MaxFit 67 ini juga mantep banget. Dia punya dua opsi, Gateron Cap Pro Milky Yellow untuk opsi linearnya dan Keil Box White untuk opsi clicky-nya. Untuk unit yang ada di gue ini adalah varian Gateron Yellow. Kita typing test dulu deh. So, kesan pertama ketika gue pakai ini keyboard buat ngetik, enak banget pak, rasanya solid, sama sekali nggak kayak keyboard murah. Emang nggak murah-murah amat sih. Harga retailnya itu sekitar 1,5 juta, tapi kalau di breakdown 1,5 juta dapat switch bagus, keycaps bagus, triple koneksi, step preloop yang bagus, ya termasuk oke banget lah. Apalagi PCB-nya MaxFit 67 ini juga udah hot swap universal dan udah south facing juga, makanya keycaps bawaannya pun pede menggunakan Cherry Profile. Selain itu dari segi suaranya juga udah bagus banget, struktur case-nya ngebantu bikin suaranya jadi solid ditambah lagi dengan adanya case foam dan juga platform.
Ya, overall ini keyboard bisa gue bilang sampai saat ini menjadi salah satu keyboard pre-built 65% terbaik yang pernah gue coba dalam kondisi out of the box alias standar nggak diapa-apain. Dilihatnya kece, fiturnya lengkap, feel-nya juga solid banget. Emang ini keyboard nggak lahir kayak MaxFit 61 yang menjadi raja budget 60%, tapi balik lagi di sini kita bakalan dapat sesuatu yang next level dari si MaxFit 61. Kalau kita balik ke beberapa tahun sebelumnya, bahwa ini keyboard feel-nya kayak beda banget. Gue bandingin sama MaxFit 61 pun ya rasanya secara overall udah beda banget, dan itu improvement yang bagus banget yang dilakukan oleh Fantech. Keyboard ini ya bisa dibilang berhasil untuk menjadi sebuah keyboard pre-built yang out of the box-nya udah enak, langsung bisa dipakai gitu aja. Jadi segitu aja paling yang mau gue sampaikan mengenai Fantech MaxFit 67 ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.